Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani, gua dari Seribu Roti. Jadi kali ini karena anak gua nanya sekolah itu buat apa, kenapa harus masuk di kampus yang bagus gitu ya. Itu tuh anak gua namanya Nopal. Oh, gini. Kita sekarang lagi ada di UI. Jadi gua kasih unjuk dia kenapa sekolah itu harus rajin belajar gitu, karena untuk masuk sini persaingannya cukup tinggi ya. Kalau kita SD terus naik SMP itu tingkatnya mungkin kecamatan, nanti naik SMA kalau sekolah bagus itu tingkatnya mungkin kota, kalau udah kampus itu tingkatnya menurut gua persaingannya satu negara. Dan gua ajak dia biar dia tahu sebesar apa sih kampus kalau kampus bagus. Ini bukan berarti dia harus masuk sini ya, walaupun gue sedikit berharap, tapi kalau dia bisa masuk jauh lebih baik lagi, misalnya dia bisa ke Amerika atau dia ke Harvard, Stanford, ya itu jauh lebih baik. Atau misalnya kalau paling deket NUS lah, misalnya di Singapura ya, ya itu juga jauh lebih baik gitu. Cuma setidaknya gue udah kasih gambaran sebesar apa sih kampus. Jangan sampai dia berpikir bahwa sekolah itu akan hanya sebesar ruangan SD-nya aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini Opal nih. Halo guys, nama saya Noval. Saya punya channel namanya Pal001 sama NBG. Oke, jadi kita mulai keliling ya. Oke, kita udah mulai jalan. Gue masih di kampus. Iya, gue ajak dia ke sini jalan-jalan biar dia lihat kampus kayak apa sih. Gue sekolah buat apa gitu. Yang kadang-kadang susah menjawab anak kecil itu kan. Gue sekolah ini buat apa sih? Itu. Oh, itu agak susah itu. Jadi gue berpikir kalau dijelaskan agak sulit, ya kenapa nggak gue visualisasi. Jadi dia gue bawa ke sini biar dia bisa lihat sendiri suasana kampus kayak apa. Kalau dia sekolahnya bagus, dia bisa belajar di mana itu ya. Dan kenapa sih mesti sekolah di sini? Ya nggak harus juga sekolah di sini. Kalau emang rezeki ya bisa masuk sini. Kalau memang dia pinter lagi, dia bisa sekolah di luar mungkin langsung tanpa harus sekolah di dalam negeri. Dan ya sejenis-jenis itu juga. Jadi poinnya sekarang dia gua ajak ke link kampus biar dia bisa lihat apa namanya, eh, gimana sih kondisi kampus. Dia punya bayangan bahwa sekolah bukan hanya sebesar sekolah dia sekarang. Oke, sekarang kita ada di Fakultas Teknik. Wah, kelihatan gak nih? Gue pakai laptop soalnya nggak ada handphone nih. Jadi barusan anak gue nanya, jadi tadi apa? Gue jawab, ya mungkin buat lu yang pengen kuliah atau belum belum gitu ya, atau yang masih merencanakan biar anak lu bisa kuliah. Anak gue nanya tadi apa gitu, jadi gue lagi jelasin bahwa sekolah itu macem-macem. Jadi ada yang sekolahnya di fakultas teknik jadi kayak ayahnya gitu ya, terus dia belajar manajemen nanti balik lagi ke fakultas ekonomi. Kalau mau kayak budenya atau kakak gue, itu dia belajarnya di fakultas kedokteran. Kalau dia mau kayak padenya, dia belajarnya di fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau di sini ada yang kategoriin juga fakultas apa namanya, ekonomi dan bisnis. Ini gue sekarang di depan stadion Universitas Indonesia. Jadi posisi sekarang ada di depan lapangan bola. Oke, ketemu lagi sama gue. Sekarang kita ada di Fasilkom UI, Fakultas Ilmu Komputer. Jadi model kayak tiket.com. Sekolahnya dulu di sini, kalau gue nggak salah ya. Dan ada beberapa juga ya, pokoknya banyak orang hebat lah yang bikin aplikasi sekolahnya di sini. Jadi ini kenapa gue ajak anak gue biar dia tahu eh, kalau dia belajarnya bagus dia bisa sekolah di mana dan kenapa sekolah
kenapa mesti sekolah. Jadi bolak-balik yang dia tanya, kenapa sih gue mesti belajar gitu. Itu susah gue jelasin ya. Ya, sekarang juga bisa lihat ya, ada bis ya kan? Yang di rumahnya aja belum tentu ada bis lewat ya. Ngebayangin segede apa kampus, kalau kampus bagus, eh, bis aja bisa masuk gitu. Oke, kita lanjut lagi petualangan si Opal. Gua pause dulu. Ya, anak gua nanya karena ini fakultas nursing, ilmu keperawatan. Jadi anak gua tadi nanya, kenapa hari Sabtu kok masih sepi-sepi aja. Jadi jawabannya, menurut gua jawabannya adalah untuk menjelaskan ke anak kecil. Satu, ini hari Sabtu. Yang kedua, orang kuliah itu biasanya mulainya jam 8. Terus jamnya nggak teratur, dia bisa pagi, bisa siang, bisa sore gitu ya. Gua nggak tahu kalau yang apa namanya, eh apa tuh namanya, vokasi ya, yang sekolah D3 gitu ya, yang sekolahnya kejuruan, apakah dia teratur. Gue tidak bisa memfasilitasi itu, tidak bisa apa namanya, mewakili juga ya. Yang pas adalah menjelaskan bahwa kuliah, kalau yang S1 biasanya kuliahnya jamnya nggak teratur, bisa pagi, bisa siang, bisa sore itu ya. Nah, kita sekarang mau masuk ke area Balerung. Oke, jadi ini sekarang berhenti di depan stadion UI. Anak gue biar lihat sebesar apa UI itu. Gue nggak berharap dia bisa masuk sini, walaupun ada harapan sedikit, karena masuk sini bukan gampang ya, walaupun gue pernah sekolah di sini. Masuk UI itu menurut gue bersaingnya harus satu negara, bahkan ada orang dari luar ya, yang internasional juga sekolahnya juga di sini. Jadi intinya gue cuma ngasih unjuk dia kenapa mesti sekolah, kenapa belajarnya mesti rajin. Ya karena setahu gue buat masuk sini nggak gampang, persaingannya luar biasa ketat, mulai dari Aceh sampai Papua berlomba-lomba, sebagian berlomba-lomba untuk masuk ke kampus ini. Nanti kita lanjut lagi. Sini duduk sini Pak. Oke nih, sekarang anak gua ada pesan yang mau disampaikan buat temen-temennya yang seumuran. Gak ada. Apa kampusnya gede banget, apa-apa, ada lapangan bolanya. Kampusnya terlalu besar sampai tersesat. Kampusnya terlalu besar katanya sampai tersesat. Apalagi yang mau diomongin? Hah? Dia mau, kalau gua tanya ke depan mau jadi apa, dia bilang mau jadi YouTuber atau mau jadi penyanyi. Gue sempet bilang ya minimal lu udah lihat kampus. Ada satu lagi namanya IKJ. Ya kalau mau sekolah di seni ya sekolahnya di IKJ atau di ISI. IKJ ada di Jakarta, ISI ada di Jogja. Kalau gue nggak salah ya Jogja atau Solo. Jadi kalau yang suka seni bisa juga sekolah di situ. Gue nggak berharap dia jadi apa. Ya, terserah dia, pilihan hidup dia karena dia yang akan jalanin hidup. Cuma setidaknya sebagai orang tua, gue cuma ngasih tahu apa yang terbaik yang bisa dia raih di masa yang akan datang. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Gak ada. Hah? Gak ada. Mungkin buat temen-temennya yang seumuran, belajarlah yang rajin atau gimana? Gak tahu. Bingung. Kampusnya besar banget ya? Iya, sampai tersesat. Tadi aja udah lewat sini malah kesini lagi. Ada bis juga ya? Bis bisa masuk sini ya? Tadi bis wisata. Ya jadi intinya gue nggak cuma bicara, tapi gue kasih dia visualisasi biar dia bisa ngebayangin sebesar apa kampus dan sebesar apa cita-cita yang bisa dia raih atau cita-cita
Anda yang punya anak atau Anda yang masih kecil yang nonton video ini, sebesar apa yang bisa raih kalau Anda rajin belajar. Memang ada faktor lain yaitu luck. Gue sempat tanya yang sekolahnya di MIT, yang sempat sekolahnya di, ada juga yang sekolahnya di Jerman, yang di Belanda gue belum tanya. Gue sempat tanya yang di Stanford juga. Yang di MIT bukan hanya kerja keras yang dibutuhkan, tapi ada faktor lain. Walaupun dia nggak sebutin, yang satu juga sama, kepintaran bukan satu-satunya, kerja keras juga bukan satu-satunya. Ya menurut gua ada faktor luck, ada tangan. Kalau yang beragama ada faktor tangan Tuhan di sana. Oke, mungkin sekian dulu liputan gua kali ini soal jalan-jalan ke kampus biar anak gua tahu sekolah atau kampus itu sebesar apa. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.